Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem pakar dengan metode Fusi Sugeno. Di sini aplikasi ini cocok sekali ya untuk kebutuhan tugas kuliah, tugas akhir, dan skripsi. Nah, di sini kebetulan sistem keputusannya yaitu sistem pengambilan keputusan pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Artinya dari karyawan kontrak ini menjadi karyawan tetap itu penentuannya layak atau tidak sebagai diangkat sebagai karyawan kontrak gitu ya. Oke, lanjut kita langsung eksekusi login admin. Kita langsung masuk di bagian menu utama. Di sini terdiri dari penilaian, keputusan, dan pengaturan, dan dashboard. Nah, dashboard hanya informasi seperti ini. Dan intinya aplikasi ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya yang tersedia di sini bukan berarti tidak bisa dirubah lagi, tapi bisa di customize lagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini karena kebutuhannya seperti ini, jadi saya buat seperti ini gitu. Di sini ada data pegawai seperti biasa. Kita bisa tambah data pegawai, misalnya kita bisa gunakan NIP berapa sesuai dengan kebutuhan perusahaan, misalnya nama lengkapnya Gulmail Wahid ya. Di sini departemennya sudah kita di sini ya. Posisi departemen itu nanti kita input di bagian departemen sini, nanti akan muncul di bagian sini. Ini tanggal masuk atau tanggal bergabung, jadi anggaplah tanggal sekarang nggak apa-apa. Ini default hari ini, tapi bisa dirubah. Ini laki-laki, emailnya misalnya gulmail@gmail.com. Nomor teleponnya misalnya yang sudah ada aja, kita pilih fotonya kalau memang tersedia. Nggak diisi foto juga nggak apa-apa, kita bikin foto yang mana misalnya ini, misalnya kita simpan. Oke, Gulmail Wahid masuk sebagai karyawan. Karena di sini adalah sistem penilaian dari karyawan kontrak ke karyawan tetap. Dalam artian yang tersedia di sini adalah yang kita input di sini, yang pasti dia adalah berstatus sebagai karyawan kontrak. Itu seolah-olah ya. Jadi ceritanya atau alur cerita daripada program ini. Lalu di sini ada menu departemen yang bisa kita tambahkan. Tadi yang muncul di data pegawai ini bisa kita tambahkan sendiri. Misalnya ada departemen admin misalnya, atau keuangan misalnya, atau finance misalnya gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan dan nanti akan muncul di bagian tambah data pegawai sini. Oke, ini tampil. Nah, untuk edit sendiri data pegawai ini tinggal klik edit aja. Nah, ini tinggal mau dirubah atau apa, ini biasa. Lalu setelah ada perubahan lalu disimpan. Saya nggak membuat perubahan. Dan juga hapus, ini hapus. Jika klik hapus ya tinggal hapus ya, dia kehapus. Nah, ini detailnya. Nah, ini Gulmail tadi, data detailnya dia. Oke, lalu kemudian di data variabel. Nah, di data variabel ini karena kan kebutuhannya memang sudah seperti ini yang saat ini bisa dirubah dengan sesuai kebutuhan, karena banyak ya variabel itu, variabel yang digunakan bisa bermacam-macam, yang bermacam-macam variasi ya istilahnya gitu. Nah, ini karena kebutuhannya seperti ini dan ini tidak bisa ditambah, tidak bisa diedit, dan tidak bisa dihapus karena saya set manual. Jadi untuk pembatasan masalah kalau di dalam tugas akhir dan skripsi, supaya tidak lari kemana-mana, dan ini sudah dipatenkan gitu. Tapi ini bisa di custom supaya ini bisa diinput, cuma nanti datanya akan lebih rumit lagi di bagian rule-nya.
Kalau sudah seperti ini kan gampang ya, ini ada 4, nanti rule-nya nanti akan mengikuti ada 4 gitu ya. Ini KOM, SKP, KPR, KST itu maksudnya ini ya. KOM itu kompetensi, SKP itu sikap perilaku, kepribadian itu KPR, kesehatan itu KST. Jadi di bagian data variabel ini adalah informasi penilaian. Jadi dasar daripada penilaian, dasar dari perhitungan. Lalu kemudian kita masukkan ke menu rule fungsinya. Nah ini kebetulan sini sudah ada 40 rule yang sudah saya set. Sudah ada 40 rule yang sudah saya set, dan ini saya rasa sudah cukup, dan ini kemungkinan sudah cukup ya. Sudah cukup mencukupi dari rule-rule yang dibutuhkan. Artinya jika kurang, jika kompetensinya kurang, SKP kurang, atau kompetensinya baik atau kompetensinya cukup, itu ini sudah semua, dan ini nilainya sudah di set. Ini mungkin default ya, atau sistem perhitungan paten ya, karena saya juga kurang tahu, karena saya dapat data ini ya seperti ini gitu. Nah kalau mau tambah rule lagi ya ini, tambah rule kita tinggal centang yang diperlukan, centang atau baik, lah keputusannya apa, lalu nilai skornya berapa. Jadi ini nanti yang akan ditampilkan dengan kompetensi kurang atau cukup baik, itu nanti keputusannya di sini. Itu tujuan dari rule. Oke, langsung kita ke penilaian. Nah, penilaian di sini, di sini kebetulan sudah ada, saya hapus dulu. Ini saya hapus, nggak apa-apa. Saya hapus. Di sini adalah di menu penilaian ini adalah data pegawai yang akan dilakukan penilaian. Artinya begini, data pegawai ini yang mau kita nilai bisa satu atau bisa banyak. Jadi bisa satu proses atau bisa satu karyawan atau keseluruhan karyawan. Jadi kita bisa pilih satu-satu. Misalnya di sini kita masukkan ini karyawan 1, nilai komnya misalnya 73, SKP-nya 80, nilai KPR-nya 85, kesehatannya 68 misalnya gitu. Kita simpan. Ini kalau 1, kalau kita langsung proses boleh gitu. Kita langsung proses, nah, langsung ke hasil data proses penilaian. Nah ini hasil prosesnya, nama Joko Purwanto, komnya baik, SKP-nya baik, KPR-nya baik, KST-nya cukup, keputusannya layak untuk menjadi karyawan. Artinya gitu. Nah ini menu cetaknya. Nah ini menu cetaknya, laporan data hasil penilaiannya. Nah bagaimana kalau misalnya banyak? Ya tinggal kita kembali ke menu penilaian. Tapi yang menu yang tadi itu bisa kita lihat dari sini ya, hasil analisa. Ini hasil dari pemrosesan, ini keputusan, ini hasil dari pemrosesan, itu adanya di sini. Dan setiap kita melakukan penilaian baru, otomatis hasil analisa itu akan terhapus dulu dan digantikan dengan data yang baru. Jadi setiap kita melakukan penilaian yang baru, hasil analisa yang lama akan dihapus terlebih dahulu, kemudian digantikan dengan yang baru. Artinya ini bisa dilakukan satu kali proses gitu ya. Jadi nanti hasil analisa ini adalah proses yang paling akhir lah, intinya begitu. Oke, kita lakukan penilaian jika lebih dari 1. Oke, misalnya kita Sabarudin, misalnya di sini 45, 80, 45, 80. Nah, saya simpan. Oke. Nah, ini saya proses. Oops, sorry. Ini sudah, coba saya proses. Kenapa tidak mau? Oh ya, berarti ini rule-nya habis ya, rule-nya tidak dapat. Jadi kita perlu menambahkan rule lagi kalau itu. Jadi di bagian ini, kalau seperti ini berarti ada rule yang kurang ya, maksudnya berarti ini kurang baik, ini kurang, ini baik, ini kurang, ini baik gitu ya.
Coba ya, kita lihat rule-nya. Kurang baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik. Baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik. Ya, kurang baik, kurang baik memang belum ada ya. Jadi kita bisa menambahkannya sendiri. Jadi itu prosesnya. Jadi kalau prosesnya tadi hasil analisanya hanya satu data yang berhasil, berarti di bagian ini ada rule yang kurang gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita mau nambahkan rule baru jika datanya sudah ada? Jadi kita nanti bisa tambahkan rule di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita coba lagi Sabarudin dengan nilai yang lebih tinggi ya. Misalnya kita buat baik semua ya. Kita buat baik semua. Oke, kita proses uji. Proses. Nah, ini karena ini nilainya baik, 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 layak gitu. Jadi berarti tadi kurang yang belum ada dari rule itu kurang baik, kurang baik. Dari komnya kurang, SKP baik, KPR kurang, KST baik, itu belum ada. Jadi nanti bisa ditambahkan sendiri. Kalau begitu berarti belum tersedia. Jadi tidak masuk dalam kategori rule-nya ya, gitu ya. Oke, lalu di sini bisa kita langsung cetak hasilnya. Nah, itu lalu ada pengaturan manajemen pengguna. Jadi si pengguna kita mau tambah lagi adminnya juga boleh. Jadi si pengguna itu hanya opsi aja ya. Sudah, ini menu logout. Oke, mungkin cukup di sini. Untuk lebih jelasnya bisa kontak saya untuk lebih detailnya dan jika ada yang perlu ada perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.